Woi, Tunggu dulu. kau putra terus nih. Jangan buru-buru, masih minggu pertama. Gimana PR-mu? Udah siap PR-mu? Dasar lampu pemalas. Rin, udah siap PR matematika belum? Nggak tahu aku PR yang mana. Ya ampun, dikumpul hari ini loh. Nauli udah belum? Nawi, Hah? kenapa murung? Mikirin Horas ya? Enggak, Tirang. Belum datang tuh. Yo. Aku nggak peduli loh. Yakin gak peduli? Ih, mukanya merah. Kalau yang itu tuh, Yang mana? itu. Virus. Manongani ho, regalo haleku, gawe orang ketiga. Mantap. Buat dulu kopi yang enak dulu. Nanti hari sambung. Tak kau Manohras, kalau anak kami sudah ada yang kuliah di Medan. Fakultas apa? Ya, kedokteran lah. Apalagi? Kalau anakku tahun ini tamat di SMA. Rencanaku mau kuliah dia ku bikin di ITB. Biar jadi atlet yang hebat. Atlet donimu. Arsitek do. Ah, sama saja lah itu. Kalau anakku si Ucok yang besar udah di tentara dia. Kalau yang nomor 2 mau kuliah tahun ini. Nantilah di fakultas apa dia kuliah. Pak masuk matu arsitektur. Kalau si Horas sama SMA tahun ini. Jadi kalau udah tamat mau kuliah apa kerja? Lebih baik kau carikan kerja saja anakmu Amani Horas. Kurasa tak mampu kau membiayai kuliahnya. Betul itu Amani Horas. Nelayan seperti kamu, terus berapa rupanya penghasilannya? Pemalas lagi. Menangkap ikan 1 hari, tidur 3 hari. Rezeki pagi, dimakan sore. Lihat aja nanti lah. Siapa di antara anak kita yang berhasil jadi orang? Kalau anakku si Horas, udah jelas. Pintar dia. Kalau anak kalian, bodoh semua. Sama seperti bapak. Tapi kami kan punya sawah dan ladang yang luas. Bisa kami sekolahkan anak kami sampai setinggi-tingginya. Kalau kau Amani Horas, apa yang bisa kau berikan sama anak-anakmu? Paling mewariskan pemalasnya itu. Amani Horas, kenapa melamun di situ? Dia melakukan situ ah. Pilih kali orang itu sama aku. Kita lihat aja nanti. Apa rupanya? Siapa orang itu? Anak-anakku akan jadi bintang di langit. Tempatnya tinggi dan bersinar. Makin gak jelas kau lo. Amangoy, jangan banyak kali tanya mengenai Horas. Buatkan dulu aku kopi. Apa kerja kau di situ, Gangom? Ayo maju ke depan. Ayo cepat. Teman-teman kau tekun memperhatikan apa yang ibu ajarkan. Sementara kau asik melempar-lempar kertas. Siapa yang kau lempar itu? Jawab. Nauli, Bu. Nauli, coba kau ke depan, bawa kertas yang dilemparkan si Gonggom itu. Kembali duduk. Coba kau bacain. Nauli. Yang keras. Nauli,
Aku cinta padamu. Yang itu loh. Halo cewek cantik. Boleh gabung nggak? Mau ngapain di sini? Ntar ada yang marah loh. Siapa yang marah? Ya Susi lah, siapa lagi? Gak ada, Nol. Aku sama Susi nggak ada apa-apa kok. Apa hubungannya sama aku? Mau ada atau enggak kan bukan urusan aku. Ya ada lah. Aku kan suka sama kau. So playboy kau, Gom. Ngapain kau di sini, Gom? Gak usah senyum. Sok cantik kalian semua. Ayo, Gom. Ayo. Banyak kau ini. Kalian sudah tahu betapa bahayanya narkoba dalam diri kita. Narkoba itu tidak hanya merusak fisik, tapi otak dan mental kita juga rusak dibuat. Jajaran TNI tentunya sangat-sangat mendukung tugas pokok Polri dalam pemberantasan narkoba. Karena narkoba adalah musuh kita semua. Informasikan buat adik-adik semuanya, beberapa bulan lagi akan dibuka penerimaan anggota Polri. Bagi adik-adik yang berminat untuk menjadi anggota Polri, baik Tamtama, Bintara, ataupun Akademi Kepolisian. Jadi di akhir kata, untuk ayo perangi narkoba. Seperti yang saya tulis ini. Mak, tadi ada tim dari Polsek datang ke sekolah. Mereka menerangkan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Terus katanya juga bulan depan ada penerimaan calon Bintara dan Taruna Polisi, Mak. Bagus lah itu, Amang. Melamarlah kau. Melamar. Emangnya Bang Horas mau kawin, Mak? Daftar kali, Mak. Apalah itu istilahnya, Mondang. Yang penting abangmu harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau menurut Mama, profesi polisi itu profesi mulia loh. Iya, Mak. Jangan seperti yang dibilang Bapak untuk jadi orang kaya. Kalau mau kaya, ya jadi pengusaha. Siapa mau jadi polisi? Kau Horas? Kau Rumondang? Tidak ada yang boleh jadi polisi. Kalian jadi orang kaya, jadi pengusaha. Modalnya dari mana, Pak? Diam aja lah kau. Pak, biarkan sajalah si Horas mendaftar. Horas mau aku daftarkan jadi TKI. Kerja di luar negeri. Titik! Mas, Horas kak. PR udah belum? Yang mana? Hai. Pada lagi ngapain? Biasa, lagi bahas nilai kawan ini. Dapat bagus dia. Patkoy. Pat. Pintar pun kau di sekolah. Dapat ranking. Jadi juara kau. Gak ada gunanya zaman sekarang ini. Kau kerja ke luar negeri. Kontrak 3 tahun, pulang-pulang udah punya modal buat usaha. Kita kalahkan dulu bapak si Gom-Gom itu. Biar tahu dia siapa kita di kampung ini. Itu bukan cita-cita, Pak. Negara kita ini kaya. Juga banyak. Semua teori, Mas. Kau mau berapa lama lagi banting tulang untuk jadi orang kaya? Pengeluaranmu lebih besar dari pemasukanmu. Banyak kok, Pak. Orang yang bisa jadi kaya di kampung kita ini. Buktinya itu tuh, Pak. Sama bulu tongkang. Bang jago ya, Pak. Tapi kaya. Berdebat aja kau, Pak. Kau tengok Mondang dari kemarin-kemarin. Si mamamu, abangmu yang kau bela. Padahal aku yang lebih sayang sama di rumah ini. Pak, jangan keras sekali sama anak buruh kita itu. Nah, sudahlah. Kalian yang atur semua. Tapi ingat, aku tidak pernah setuju.
Nauli? Aku dengar semuanya. Dengar suara serulingku. Bukan. Aku tadi dengar obrolan kalian. Sebenarnya aku mau ngantar sesuatu. Tapi aku nggak jadi masuk karena aku nggak sengaja dengar obrolan kalian. Kamu ngantar apa? Kalau aku kasih, kamu harus janji kalau kamu bakal terima aja dan jangan mikir macem-macem, ya? Sepatu buat kamu. Aku tahu kamu kecewa, kamu sedih. Tapi kamu tahu nggak? Kita dilahirkan aja itu udah jadi masalah. Apalagi menjalankan hidup ini. Coba aja, kalau kamu menanam padi, selalu aja di sampingnya tumbuh rumput. Coba kamu tanam rumput, di sampingnya nggak akan tumbuh padi. Makanya, jangan menyerah. Aku nggak nyerah. Aku cuma benci takdir keluarga kami. Tapi, entahlah. Ngomong apa sama Tuhan? Jadi kamu nyalahin Tuhan. Menurut kamu, Tuhan itu nggak adil memperlakukan kamu sama keluarga kamu, gitu? Horas. Perempuan mana yang mau dinikahi sama laki-laki yang cengeng seperti kamu? Baru dilarang menjadi polisi aja, udah seperti dunia yang mau kiamat. Udah deh, mendingan kamu tiup seruling kamu sambil nangis. Cengeng. Siapa yang nangis? Ya cuma seruling inilah tempat aku meluapkan kekecewaan aku. Apa itu salah? Itulah. Siapa yang mau nikah? Horas, Mama cuma mau bilang, kejarlah cita-citamu itu. Kalau soal bapakmu, jangan hiraukan dia. Karena tidak selamanya perkataan bapakmu itu benar. Ya, makasih ya, Mak. Tapi, kenapa Mama dukung aku jadi polisi? Karena dulu waktu Mama mengandung adikmu si Rumondang, Mama pernah jatuh. Dan ada satu polisi yang membantu. Udahlah, Mak. Harus pergi dulu ya. Pagi Pak Nanang. Ya Pak. Oh ini ada suratnya dari Dinas Provinsi. Ya Pak. Kepala sekolahnya Pak. Ada Pak, baru pulang beliau dari Medan. Boleh saya panggil sebentar ya Pak? Pak Nanang. Iya Ibu, izin. Ada surat dari Dinas Pendidikan Medan. Pagi Bu. Selamat pagi Pak, ada apa ya? Ibu ada surat dari Dinas Provinsi untuk Ibu. Ya Ibu harus tanda tangan di sini. Oh iya Pak. Ya surat sudah saya terima. Saya serahkan. Terima kasih ya Pak. Langsung ke depan. Meeting kita lanjutkan. Kenapa
kalian senyum-senyum? Kita baru mendapat surat. Kenapa rupanya? Surat ini program tentang predikat guru teladan. Jadi saya mohon kepada guru-guru mulai sekarang untuk mengajar anak didiknya jangan emosional. Saya mengharapkan pendekatan kepada anak muridnya. Tidak ada lagi marah-marah dalam kelas. Karena dengan begitu proses ngajar-mengajar bisa terlaksana dengan baik. Baik dah? Baik. Terang bulan di malam hari, cahayanya terang ke ujung negeri. Mak ini bagai mimpi, bersunting bidadari secantik. Itu tahi kan, Bang. Oh, Pak Andri. Selamat sore, Pak Manajer. Mimpi apa tadi? Kok ngelantur ngomong sendirian? Cewek, Pak. Waduh, kok cewek dilamunin? Siapa itu? Kepala guru, Pak. Kepala guru? Kebetulan cantik, Pak. Waduh, terus mimpinya apa? Menikah, Pak. Ya sudah, sekarang sudah jam 5:30 sore. Kita pulang sama-sama, yuk. Kenapa, Gom? Aku tidak suka si Horas itu mengganggu Nauli terus. Jadi gimana, Gom? Kita beri dia pelajaran? Iya. Oke, aku setuju. Besok kita ribak dia. Sudah. Biasa kau bantu. Kenapa ya kita nggak pernah bisa duduk sama ya, Pak? Tiap kita jumpa, emosi aja yang ku dengar dari Bapak. Iyalah, kau tidak mengikuti lagi keinginanku. Ikuti aja keinginan mamamu. Jadi polisi kau. Kalau kau bekerja di luar negeri, tidaknya kau membantu keluarga ini keluar dari kemiskinan. Tapi, Pak... Kau lihat ini. Sepanjang hari aku di danau, tidak ada tangkapan. Gom. Nama kamu lagi yang ada di sini. Mengapa kalian mengoroyok Horas? Bukan saya, Bu. Falti dan Dokur yang memukul Horas. Kayaknya kau jujur aja, Gom. Sudah. Sudah cukup pertengkaran ini. Kalian ada di sini untuk membangun negeri, bukan membuat perkelahian seperti ini. Ibu harap jangan ada lagi pertengkaran di antara kalian. Ayo Gom, minta maaf sama Horas. Maafin aku, Horas. Ya, Gom, nggak apa-apa.
Kenapa kau sering terlambat? Maaf Pak, banyak tugas dari sekolah. Aku tidak mau tahu alasanmu. Dasar kalian semua keluarga pemalas. Sudah, sana kerja kau. Tongam, di mananya kau? Kenapa sih Oscar? Tiur? Nantulang. Kenapa Nantulang malam-malam begini? Ada mana? Ada Nantulang. Sebentar ya Nantulang. Mak. Apa Tiur? Ada Nantulang Horas. Tunggu sebentar, telepon aku dulu. Tongam, ada tamuku ini. Nanti ku sambung lagi ya. Siapa? Nantulang Horas, Mak. Oh, kaunya Eda. Duduklah, duduk. Aku mau minta tolong, Eda. Tolong pinjamkan aku uang, Eda. Eda, bukan aku tak mau menolongmu. Tapi, kalau meminjam sama aku, harus ada agunannya. Karena kau tahu lah, Eda, kalau orang meminjam itu, memelas, menyedih-nyedih kayak kau. Tapi tiba ditagih, payah kali bayarnya. Macam aku yang berutang. Apalah aku bikin jaminannya, Eda? Bagus, ku tengok antingmu itu. Itu aja lah bikin jadi agunannya. Sebenarnya, Eda, anting-anting ini pemberian bapaknya si Horas waktu kami kawin dulu. Terserah kau lah, Eda. Udah ini aja lah bikin. Berapa kau perlu uang? 500.000, Eda. 500.000? Berapanya rupanya harga antingmu ini? Mak, Apalagi kau, Tiur? kenapa harus pakai jaminan? Aku kenal sama Nantulang ini, Mak. Anaknya satu kelasku, Mak. Aku aja lah jadi jaminannya, Mak. Kalau gitu kupotong lah uang jajan kau tiap bulan. Biar lunas utang naik Horas ini. Suka hati Mama aja lah. Aku mau kuliah jurusan bahasa Inggris. Sastra. Bukan. Pendidikan bahasa Inggris. Kamu pasti jadi idola di sana. Kenapa? Cemburu ya? Kalau kamu gimana? Masih jadi ikutan seleksi penerimaan taruna polisi? Belum tahu nih. Kalau menurut aku ya, menurut aku laki-laki itu harus bisa ngambil keputusan walaupun nggak ada yang mendukungnya. Kalau suatu saat nanti kamu berhasil, kamu nggak lupa sama kampung kamu, aku, dan keluarga kamu. Ya, itu pasti. Kamu juga tahu nggak kalau mutiara itu bakal pudar kalau nggak ada yang menjaganya? Yang namanya mutiara. Terpendam dalam lumpur sekalipun, tetap bersinar. Jangan lupain aku ya. Iya, aku janji.
raja yang bernama Manggale. Oh iya. Jadi dulu ceritanya tarian ini dibuat untuk mengenang raja yang meninggal tanpa keturunan, atau dalam bahasa Bataknya disebut purpur. Dan hartanya si raja harus dihabiskan untuk ritual tersebut. Jadi sebagai bentuk buang sial agar kedepannya masyarakat Batak itu nggak ada yang meninggal tanpa keturunan. Tapi tarian ini sekarang udah berubah jadi pertunjukan seni untuk perkembangan pariwisata Danau Toba, khususnya Kabupaten Samosir. Kalau gitu, aku nanti mau punya banyak anak laki-laki. Ya bagus. Sebenarnya aku udah tahu sih siapa yang bakal jadi suami aku. Tapi dia tahu nggak ya? Ini Amang, ambillah. Cuma itu yang mampu Mama kasih. Siapa tahu kau akan membutuhkannya untuk membeli keperluanmu di sana. Makasih ya, Mak. Selama ini Horas cuma bisa nyusahkan Mama aja. Kau tidak pernah menyusahkan Mama. Di perantauan nanti, kau pasti akan berjumpa dengan dongan tubuhmu. Bisa jadi anggimu, bisa jadi akangmu. Atau malah kau berjumpa dengan hula-hula dan boru atau bere bapakmu. Sayangilah mereka seperti kau menyayangi dirimu sendiri. Seperti kau menyayangi bapak dan mamamu. Seperti kau menyayangi orang-orang yang kau sayangi. Jadi anakku Horas. Saya jumpa mak. Najinalahan. Saya dapat mak. Nani nuluanmu Amang. Saya sahat matu para Horasan. Sowan
nggak nih Gormi. Nah di lehon nih abang nih. Bertemanlah kau Amang dengan semua orang yang kau jumpai. Berbuat baiklah kepada saudaramu. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Pergilah kau ya Amang. Nanti kalau tentang bapakmu, biar Mama yang bicara. Ya Amang. Pergilah kau nak, sebelum bapakmu pulang. Doakan aku ya, Ma. Ini tasnya, Bang. Ingat pilih kamu ya, Bang. Guru. Guru. Kami pergi ya. Buru-buru kami. Hello, yes, Siti. Over there. Oh, this one? Yes. Yeah, How much are they? 20,000 per kilo. I have 1 kilo, please. Okay. And what's the name of the fruit? Kasabang. This is it. Great, thank you so much. Thank you. See you later. Yeah, have a nice day. You too. Bye-bye. Thank you, bye. Thank you. Pak, coba tengok siapa yang datang. Lambo. Apa kabar kamu? Baik, Bapak udah. Ini temanku. Oh ya, Mak. Ini si Lambo. Sehat nakku? Ya. Ini nih tawan. Ini temanku Horas. Kami berdua mau daftar taruna polisi. Jadi untuk sementara kami mau menginap dulu di rumah Bapak udah. Oh, boleh saja. Kapan pendaftarannya? Bulan depan Bapak udah. Aku nih ikut mendaftar lah, Pak. Kamu tak jelas kau. Katanya mau jadi pengusaha jeruk. Terserah kau lah. Yang penting itu kemauanmu. Asal bukan karena ikut-ikutan. Ya udah, bawa mereka ke rumah. Ajak makan. Ya, Pak. Ya, makasih Bapak udah. Dikit pun tidak kau hargai aku lagi di rumah ini. Apa salahnya kau beritahu kalau memang dia harus pergi? Ku beritahu pun Amani Horas, kamu tetap tidak akan mengizinkannya pergi. Ini macam apa kau ini? Ingat ya, anak itu tidak akan lulus tanpa restuku. Biarkanlah anak kita pergi mengejar cita-cita. Cita-cita kau jadi polisi. Sudah tidak normal lagi cara berpikir mulai Horas. Rambo. Cak mana mau jadi polisi kalau tidur mulu kerjanya? Ras. Ini. Sabarlah, makan dulu kita. Lama lagi kalau nunggu itu. Nanti aja masak belum latihan. Kan pakai kompor listrik, cepet masaknya. Serah kau lah. Yang penting kau cepat ya.
sore, Bu. Selamat sore. Bagaimana keadaan suamiku, Dok? Kami sudah menangani pasien dengan semaksimal mungkin. Kalau melihat hasil pemeriksaan rongsen, tulang kaki kiri mengalami remuk. Dengan sendirinya kaki tidak dapat berfungsi lagi. Jadi apa yang harus kami lakukan, dokter? Jalan satu-satunya dibawa ke rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap untuk dilakukan operasi tulang kaki. Kalau tidak ada operasi, kaki suami ibu akan membusuk dan menebar ke bagian yang lain. Berapa lagi lah biayanya itu, Dok? Biaya di sini aja aku nggak sanggup. Nanti bisa dibicarakan bersama keluarga. Saya hanya menyampaikan informasi terkait pasien. Kenapa terlalu berat hidupku ini? Apa karena aku terlalu kejam kepadamu? Saya permisi dulu Bapak Ibu. Ada pasien yang harus saya tangani lagi. Cepat sembuh ya Pak. Terima kasih, dokter. Oke. Ngantuk juga lama-lama aku tengok soal kayak gini. Setelah aku pikir-pikir, ngapain pula kita belajar? Masuk polisi itu nasib, antara hitam dan putih. Nasib memang, tapi harus dipersiapkan. Namanya juga usaha. Lucu kok aku tengok. Pengen jadi polisi, tapi belum apa-apa, udah malas. Si Lambo ini, nafsu semua aja yang besar, semangatmu tak ada. Abang-abang diminum dulu tehnya. Ini yang benar. Lagi dingin-dingin, disuguhkan yang hangat kayak gini. Tapi cemana lah tawan? Cocoknya kami belajar-belajar kayak gini? Ya cocok lah bang, aku selalu berdoa supaya abang-abang semua bisa lulus dan lolos jadi polisi. Kalau tes psikologi, yang terpenting itu harus fokus, konsentrasi, jangan stres. Kalau untuk tes tertulis, harus belajar berulang-ulang kayak gini. Jangan tidur terus. Gimana Lambo? Cocok kamu merasa? Bagus juga acara seperti ini dibuat rutin setiap tahun. Sangat membantu promosi pariwisata dan budaya Kabupaten Karo. Bagaimana menurut Mama? Itulah Pak, makanya memimpinlah Bapak dengan bersih dan transparan. Bagaimana kabar anak kita, Syar? Tumben kamu tanya. Mana surat persetujuan orang tua itu? Bawa sini biar ku tanda tangani. Selamat datang adik-adik calon polisi masa depan. Perjuangan kalian akan dimulai. Tantangan hidup akan lebih terasa berat. Namun ini yang dikatakan proses. Polri menganut prinsip betah, yang artinya bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
Seluruh hasil penilaian akan diumumkan secara transparan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Penerimaan Polri ini tidak dipungut biaya. Tunjukkan kompetensimu dengan bersaing secara sehat. Selamat berjuang. Siap, terima kasih. Udah Lambo. Kamu kan masih punya kesempatan. Jangan terus gitu dong. Sakit kali hatiku, Le. Sakit memang, tapi tidak berdarah. Kau enak. Horas masuk Akpol, Asido, Reki, masuk Bintara. Terus aku? Udah lah, pulang lagi Tombo. Awas! Silakan tiba. Ki. Reki. Apa, Le? 5 bulan kita pendidikan rasanya kok seperti 5 tahun ya? Kau baru 5 bulan di sini, Le. Apa kabar si Horas yang 4 tahun di sana? 4 tahun kau bilang. Jadi lapar aku kau buat. Kayaknya jatah makan kita kurang. Terus? Katanya ada yang jual makanan di luar. Kau jangan gila, Le. Kalau ketahuan Gadik, mampus kita nanti. Itu kan kalau ketahuan. Makanya main cantik kita. Udahlah. Tenang aja kau. Pokoknya aku yang traktir kau nanti. Ngapain kau tidur sini? Wajahmu ganteng, badanmu juga bersih. Gak ada aku tengok gelandangan macam kau di Medan ini. Aku bukan gelandangan. Jadi, ngapain kau tidur sini? Kau sendiri pun macam gelandangan. Kalau aku, musisi bro. Biar casingku kayak gini, tapi ori. Fansku banyak. Lihat aja di YouTube. Kodok Medan. Rumahmu di mana rupanya? Malam-malam gini masih keluyuran. Ngapain kau tanya? Mau numpang kau ya? Tadi kan kau nanya aku. Sekarang gantianlah aku nanya kau. Rumahku mantap. Dikelilingi kaca. Ada AC-nya lagi. Persis kayak orang kaya-kaya itu. Kalau kau mau numpang, bisa saja. Gratis. Aku juga butuh kerjaan. Uangku udah mau habis. Kau dari mana rupanya? Bukan orang Medan ya? Salah kau sendirilah, merantau. Kayak ginilah jadinya, gembel kau. Ah, udah. Gimana? Jadi nggak kau kasih aku tumpangan? Tuh kan, ikutlah kau sama aku. Nanti kasih makan sama kerjaan. Ayo.
masuk. Dan malu-malu. Inilah tempat tinggalku. Keren kan? Aku bilang kau itu musisi. Rumahmu besar, berkaca, ada AC. Tapi ini apa? ATM Center. Buat apa kau bersulit hidupmu? Kalau masih ada pekerjaan yang dapat membuat hidupmu lebih bahagia. Ah, ntar kau bohongin aku lagi. Ada barang lain. Thank you, Lai. Hati-hati kau. Kau lihat ini. Hanya dalam hitungan detik, hidupmu bisa berubah. Macam mana? Rupanya besar. Ngapain kau masih tinggal di sini macam gelandangan? Sekarang, mau nggak kau? Mana bang? Ada foto tempat gua? Belum. Apa tindakan kita kalau bos tidak kunjung bebas? Kalau begini terus, baiknya kita bubar aja. Kalau aku setuju aja. Lagian sudah lama bisnis ini menjadi perhatian polisi. Kalau kalian gimana? Jangan gitu bro. Kita udah capek-capek mulai bisnis ini dari awal. Dan saat ini, pasar sudah kita kuasai. Kita cuma butuh seorang yang bisa memimpin kita. Uding lah bang, kalau butuh pemimpin, aku siap jadi pemimpin kalian. Kalau kau, mangkal aja di perempatan sana. Kau dari mana aja? Kayak matahari, kadang terbit, kadang terbenam. Kodok, kau jangan sembarangan bawa orang ke sini. Jangan-jangan dia polisi. Kau jangan sembarangan dulu ya. Biar kau tahu, benci polisi. Slow baby. Datang-datang udah ngegas kayak becak mesin. Kenalan aja belum? Kalau di antara kalian nggak ada yang bisa memimpin, aku keluar. Aku tahu jaringan polisi di daerah sini. Kalau masih ada peluang, aku siap gabung. Saya kira kalian kamu nggak suka. Sore kemudian. Sini kau. Kalian yang kabur saat pendidikan itu ya? Siap, Komandan. Tapi si Asido yang ngajak, Komandan. Apa ya kau? Kan kau juga yang mau. Ya kan kau yang traktir semana ya? Udah. Kok kalian pula yang bertekak? Pada saat kalian jadi polisi, kalian harus berbuat sesuatu yang benar. Walaupun belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Jadi, terbiasalah kalian untuk berbuat dan berpikir secara benar. Karena itu semua akan membentuk kalian menjadi polisi yang berkarakter. Jelas gak? Siap, jelas, Komandan. Yaudah, kita pulang. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan bicara bagaimana Indonesia ke depan. Ada 3 syarat di mana negeri ini akan menjadi negara yang dominan. Yang pertama adalah dia harus punya sumber daya yang cukup. Dia butuh energi, dia butuh kekuatan pangan, dia punya mineral, dia punya laut, dia punya hutan. Yang kedua adalah dia harus punya rakyat. Itulah kekuatan. Dan dia yang akan menjalankan seluruh proses produksi yang ada.
Dan yang ketiga adalah wilayah yang luas, yang besar. Dan inilah seluruh kebutuhan negara, seluruh kebutuhan rakyat akan dipenuhi. Dari 3 syarat tadi yang mesti diperhatikan untuk menjadi negara dominan. Ada. Dan tidak banyak negara yang seperti itu. Kamu boleh baca buku, boleh melihat. Ada Amerika, ada Rusia, ada Cina. Ada yang bisa sebut? Ya. Siap, India, Komandan. Bagus. Siapa lagi yang tahu? Siap. Oke, Robert. Siap, berhasil, Komandan. Bagus. Ada berikutnya. Siap. Horas. Indonesia, Komandan. Kamu hebat. Inilah negara besar dengan syarat tadi yang relatif terpenuhi. 10 sampai dengan 25 tahun lagi, kalian yang ada di ruangan ini yang akan mengawaki negara besar itu yang namanya Indonesia Emas. Apakah kalian siap? Apa aja kerja kalian ini aja tidak bisa kalian kerjakan. Mesti aku yang turun kemarin mesti bagus kalian berdua ini. Pening kepala aku. Ini aja tak bisa kalian atur, mesti aku yang ke lapangan ngutip. Dengar ya, panggil cepat. Turun, turun, kau turun. Ya Eda, Bilang sama kau kemarin, waktu kau meminjam memelas-melas kau. Jadi sedih kau ke rumahku. Sekarang nggak kau bayar utang kau itu. Udah pergi aku ke kode, ke toko, ku tengok anting kau itu cuma 250.000 sepasang. Kau pinjam 500.000 sama aku. Kau bayar sisanya sekarang. Sudah aku bilang sama kau, nggak usah kau pinjam. Jangan kayak gitu lah, Mak. Diam kau, si Bagus juga kau gini pun nggak bisa kau kutip. Panas ini. Kalau nggak bisa kau membayarnya, suruh itu boru kau itu suruh mondang itu kerja di rumahku 1 bulan biar lunas utang kau. Cepat. Apa lagi ini? tolonglah Eda. Ku bayar pun habis ini, Eda. Sudah aku bilang sama kau ya, kalau nggak bisa kau kembalikannya nggak usah kau pinjam. Adapun kau kasih agunannya nggak sesuai dengan kau pinjam. Kemananya kau lagi si Bagur, kau dodong, kau gini aja pun nggak bisa kau kutip. Bikin capek aku aja semuanya ini. Oh. Tolong, naik kau mau bilang kau situ. Siapa? Naik kau. Mana kau ini semua ini? Oh, salah. Kenapa kau bilang? Kau. Cuma itu yang mampu Mama kasih. Siapa tahu kau akan membutuhkan. Lapor, Taruna siap melaksanakan makan malam. Laksanakan.
sekalian, peran Badik Kaptipmas adalah salah satu ujung tombak Polri dalam melaksanakan tugas preventif. Ada Babin yang lagi viral, salah satunya Bribka Herman. Silakan. Izin menghadap, Komandan. Kenapa kue? Adem dan AC. Baik Om Taruna dan Tante Taruni, selama 10 tahun saya berdinas, banyak sekali hal-hal yang saya jumpai dalam masyarakat. Dari mulai dikejar anjing, sampai dikejar janda, semua sudah saya lewati. Maka pesan saya kepada Om Taruna dan Tante Taruni, apabila nanti sudah berdinas di wilayah, pintar-pintarlah kalian membawa diri. Izin cukup, Komandan. Tepuk tangan buat Babin kita. Misi, Namboru. Kaunya itu Nang, masuk sini. Namboru lagi apa? Inilah Nang, mengupas bawang seumur hidup. Bawang inilah jadi sumber pencarian kami. Si Romondang pun sebentar lagi udah mau masuk kuliah. Saya bantu ya. Namboru. Udah ada kabar dari Horas. Apalah mau ku bilangin Nang. Namboru pun rindu sekali sama dia. Sampai detik ini, aku masih nunggu Horas pulang. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Suaramu bagus, Jon. Tapi lebih bagus lagi kau nggak usah nyanyi. Saya rindu kampung halaman, makanya saya menyanyi. Sing sabar, Jo. Kita kan udah tingkat 4, bentar lagi selesai pendidikan. Sing sabar, orang sabar sayang Tuhan. Tapi orang yang dikasihani Tuhan itu sering diinjak-injak orang tahu. Apa tuh? Kalau bicara tuh dijago. Lihat Horas itu. Nggak komen yang nggak perlu. Aku cuma orang biasa, Jawar. Horas, kalau boleh tahu kau sudah punya pacar belum? Ada sih, tapi sekedar teman saja. Lagi pula bukan itu tujuan hidupku. Terus apa? Tujuanku yang utama membahagiakan kedua orang tua, meningkatkan martabat keluargaku, dan gaji pertama buat kejutan buat keluarga. Itu moto terbaik, Horas. Uang tentu saja perlu. Tapi kita sebagai polisi gak boleh kita lupa dengan tugas pokok kita. Teruskan cita-cita para pendiri bangsa yang telah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mana Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa yang harus kita perjuangkan, kita tanamkan dalam hati yang suci, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus
Robet. Yo, ono wae si Oras, macam paling betul aja. Siap, Bro. Taruna, persiapan apel gladi wisuda. Dalam waktu 5 menit, semuanya sudah di lapangan resimen. Jelas? Siap, jelas. Kamu yang di belakang. Siap. Jelas? Jelas. Ya, mari kamu. Kenapa kamu tidak memperhatikan? Siap salah. Usap 25 kali. Siap. Usap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 25. Diri. Diri. Gerak tempat, gerak. Om Taruna. Tenang. Wes biasa. Om Taruna mau kemana? Saya mau ke rumah teman saya, Pak. Lah, kita mau ke dosen. dosen. Tak terke. Naik truk. Tak terke ku artinya dianterin. Nah, itu baru bener. Wes ayo ndang, tak terke. Tapi nggak bawa jaket saya, Pak. Masalah kecil. Ki, ana jaket ki. Wah, lengkap. Buto ijo mangan bantal. Artinya? Ayo gas budal. Tante Google, iki bener alamatnya? Tujuan Anda ada di depan mata. Tenang toh. Kene. Nano. Pak Babin, jaketnya. Pagi telah berbisik, katakan kau teruslah berlari. Hari ini adalah hari yang tentunya membahagiakan bagi kita semua, karena telah memasuki bagian akhir pendidikan yang cukup panjang selama 4 tahun. Hari ini juga hari membahagiakan bagi orang tua tentunya. Saya turut merasakan betapa bangga dan bahagianya ketika putra putri tercinta dapat menyelesaikan pendidikan yang cukup berat di sini. Di samping itu tentunya hari ini membahagiakan bagi Polri karena Polri telah menambah lagi 306 personel sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Mudah untuk diucapkan tapi tidak gampang untuk melaksanakannya di negara sebesar Indonesia, sekedar untuk memotivasi adik-adik sekalian. Sama tadi seperti tadi penerima di Makassar, saya salut karena berasal dari keluarga petani, karena saya juga I am coming from the scratch as well. Saya juga bukan berasal dari keluarga yang berada
gali ilmu sampai kapanpun juga selagi mampu. Ada apa? Gak biasanya kamu datang ke rumah aku. Sekarang jadi luar biasa. Apanya yang luar biasa? Kom, udahlah, nggak usah bertele-tele. Kenapa? Nih, terimalah. Surat. Surat apaan? Nanti aja kau baca. Aku balik dulu ya. Sepertinya saya belum pernah melihat skripsi mahasiswa tentang sejarah Polri di PTK. Benar, Prof. Selama ini skripsi banyak membahas tentang tugas-tugas kepolisian. Sepertinya penting sekali kita belajar sejarah Polri ini, ya. Sebagai contoh, berapa banyakkah anggota Polri sekarang yang kenal dengan sosok Kapolri pertama, R. Sukamto, dan Jenderal Hugeng yang sangat legendaris itu? Benar, Prof. Beliau-beliau sangat banyak berjasa kepada Polri. Dan Pak Hugeng misalnya, beliau adalah sosok Polri yang memiliki integritas sebagai polisi yang baik dan jujur di tengah citra dan kultur Polri saat itu yang masih menjadi sorotan. Ya, benar. Begitulah dulu institusi Polri. Survei menunjukkan bahwa citra Polri semakin meningkat. Utamanya belakangan ini kita lihat di bawah kepemimpinan Pak Tito Karnavian sebagai Kapolri. Siap, Prof. Benar, Prof. Hei anak muda, apakah kalian yang menjaga museum ini? Maaf, bukan Pak. Kami adalah perwira remaja lulusan Akademi Kepolisian. Saya Yohanes dari Papua, rekan saya Horas dari Medan. Well, nice to see you guys. Saya sungguh senang melihat perwira-perwira Bayangkara Polri yang muda-muda dan berprestasi seperti kalian. Kalian akan banyak mengalami tahapan peningkatan kompetensi. Teruslah kalian berkarya untuk bangsa dan negara. Pada suatu saat saya berharap bertemu kalian berdua di PTK. Karena saya mengajar di sana. Mohon izin, Prof. Kelihatannya Kepala Museum sudah datang. Berkenan kita bertemu sekarang dengan beliau. Oke. Anak muda, good luck. Siapa? Good luck. Semoga kesuksesan berada di pihak kalian. Terima kasih, Pak. Selamat Selamat pagi, pagi, Jenderal. Selamat pagi. Silakan, Pak Saiful. Siap. Terima kasih, Jenderal. Ya, lanjut. Jadi namamu Horas? Siap, Jenderal. Kalau namamu Yohanes dari Papua ya? Siap, Jenderal. Wah, saya hari ini gembira sekali nih. Bertemu dengan adik-adik saya, perwira-perwira muda, lulusan Akpol yang asal dari wilayah barat dan wilayah timur. Memang Indonesia ini sangat unik sekali. Baiklah Horas dan Yohanes, kita akan menuju ke ruang Bapak Kapolri. Nanti di sana kita akan ketemu beliau dan mungkin nanti ada beberapa nasihat dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan pun silahkan kalian bisa bertanya. Tapi pesan saya sebagai pembina SDM, tolong nanti kalau kalian dinas, jaga kompetensi dan tetap jaga integritas. Mari kita berangkat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya,
Gimana? Izin melaporkan, Jenderal. Ini ada 2 perwira remaja kita, Ibda Horas dan Ibda Yohanes, yang akan ditempatkan di wilayah Indonesia. Berkenan mungkin Jenderal untuk memberikan nasihat, mungkin wejangan-wejangan untuk mereka yang siap ditugaskan di Indonesia. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Adik Yohanes, Ibda Yohanes sama Horas ya. Horas dari mana? Siap, Danau Toba, Jenderal. Yohanes Siap, Papua Jenderal. sudah menjadi Ibda, menjadi para pimpinan-pimpinan pada garis terdepan Polri. Kita harus bangga menjadi anggota Polri karena nomor 1, Polri itu memiliki misi yang sangat mulia, mendharma baktikan kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah security, keamanan yang menjadi tugas kita. Oleh karena itu, mendedikasikan diri kita menjadi seorang anggota polisi adalah tugas mulia. Yang kedua, bangga karena Polri, Kepolisian Negara Indonesia ini adalah kepolisian nasional nomor 2 terbesar di dunia setelah Tiongkok. India dan Amerika betul secara total memiliki polisi yang lebih besar dari Indonesia. Tapi mereka bukan polisi nasional. Indonesia polisi nasional yang luas wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Meliputi 34 wilayah, melayani 260 juta penduduk, 17.000 pulau. Horas, Anda adalah polisi Indonesia, Sabang sampai Merauke. Yohanes, tidak perlu dinas di Papua saja. Semua punya hak yang sama. Tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Di polisi sangat egaliter. Artinya semua orang memiliki kesempatan yang sama. Yang membedakan adalah kinerja. Ada 150 seat kita untuk sekolah ke luar negeri, S2, S3. Kerja, cari ilmu. Jadi strong leader. Tidak hanya memiliki power kekuasaan, tapi juga punya kemampuan konseptual. Kemampuan cara berpikir untuk dibawa kemana organisasi saya. Nah, itu hanya bisa melalui pendidikan formal dan informal. Saya dukung yang formal. Maka saya minta Anda betul-betul manfaatkan peluang itu. Belajar, belajar, belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak SDM. Selamat pagi, Bu. Oh, ini. Ini adik-adik kita. Oh, dari Yohanes. dari mana, Dek? Siap, Horas? Danau Toba. Oh, dari Yohanes? Siap, dari Papua. Oh iya. Wah, ini beruntung sekali, silakan duduk. Masih muda-muda ya. Ini sudah punya calon istri? Belum? Ya, sebagai ibu, sedikit tip kepada adik-adik dalam mencari calon istri ya. Karena sebagai istri anggota Polri itu cukup berat. Mengingat tugas-tugas anggota Polri yang diperlukan oleh masyarakat, negara, dan bangsa, tentunya memerlukan calon istri yang siap mendampingi suaminya dimanapun berada, dalam kondisi apapun, yang mana sering sekali tidak pulang ke rumah, dan bahkan mungkin mengancam jiwa suami. Siap nggak kira-kira? Siap, Jenderal. Laksanakan tugas dimanapun juga berada, baik di tempat terpencil, di perkotaan dengan ikhlas. Ya, semoga sukses. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Siang, Bu. Ini kami mau beli sepeda buat adik saya. Adiknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Umurnya berapa? Jalan 17. Oh, mari saya perkenalkan beberapa tipe yang mungkin cocok. Ini tipe mountain bike, biasa orang sebut sepeda gunung. Ada yang terbuat dari bahan besi, alloy, dan juga karbon. Nah, kalau yang ini, tipe city bike, yang makai biasanya perempuan. Nah, ini nih, cocok buat adik kuliah. Kalau gitu bungkuslah. Kirimnya gimana Bu kampung saya? Oh bisa, Pak. Nanti lewat Pos Indonesia. Pengirimannya cepat dan aman sampai tujuan. Oke deh, saya ambil ini ya Bu. Akyong, Ya, Bu.
tolong kamu bantu setting dan packing sepeda yang ini. Ya, Bu. Tunggu bentar ya, Bang. Mari, silakan. Selamat pagi, Jenderal. Izin menghadap. Jalan Pak Rosden. Silakan duduk, Pak. Siap. Ada yang mau disampaikan? Siap, Jenderal. Izin melaporkan. Kami telah mendapatkan informasi dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri bahwa lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 2019 adalah pengiriman dari Polda Sumatera Utara. Dan juga kita bersyukur dan bangga bahwa yang bersangkutan ditempatkan bertugas di Polda Sumatera Utara. Semoga dengan pencapaian prestasi ini dapat membawa nama baik Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya. Telah mendapatkan profil yang bersangkutan atas nama Horas yang berasal dari Kampung Bakara, tepian Danau Toba. Terima kasih Pak Kartem. Kita turut bangga mendengarkannya. Siap, Jenderal. Badai boleh datang, menghantam, menenggelamkan sebiru harapan, tapi asa ini tak berkesudahan. Kita akan terus berjuang dan membuktikan. Selamat, Komandan. Selamat, Komandan. Wah, kalian tugas di sini? Siap, dah. Udah nggak usah komandan, Horas saja. Jangan lah, Komandan. Nggak enak lah, Komandan. Ya udahlah ya, aku cari taksi dulu, mau nunjukin seragam sama Mama. Jangan dulu, Komandan. Kami ada niat antar komandan ke kampung, Komandan. Ah, betul nih. Iya, Dan. Soalnya si kawan baru beli mobil baru, Dan. Bapaknya baru jual sawah di kampung. Ya udahlah, yuk. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang Horas.
Makasih ya nak, kami memang polisi yang baik. Baik, Ki, jalan. Sehat kamu, Mak. Jangan tinggalkan kami, Mak. Tunggu Bang Horas pulang, Mak. Dalam aduh, Lek, segan kali aku sama Amanda orang situ, Lek. Beberapa tahun yang lalu pernah dia melecehkan di lab. Sabar, Bunda. Horas! Oh, Horas! Horas! Yang pura-pura sakitnya kau ini. Jangan kau pikir karena kau sakit nggak kutagih hutangmu. Kalaupun mau mati kau bayar dulu hutangmu. Mak. Mak, udah. Apa lagi kau tiur? Apanya kau ini? Kenapa lagi tuh Nyai Horas? Yang ini koreksi entah ini. Memang dasar dari batu hatinya. Bukan urusanmu itu. Udah, Mak. Mak, Mama. Horas, kau harus sabar. Ada apa ini? Masih banyak tanggung jawabmu dalam keluarga. Itu anak mau pulang, Pak. Kenapa aku nggak kasih tahu? Kalau selama ini Mama sakit. Mama bilang gak usah. Mama gak mau Abang terganggu dan gak fokus sama pendidikan di Akpol. Semenjak Abang berangkat ke Semarang, Mama jadi sakit-sakitan. Mama selalu pesan sama Mondang untuk Abang jadi polisi yang baik dan membanggakan keluarga. Mama senang kali kalau suatu hari nanti cita-cita Bang Horas bisa tercapai. Mama selalu bilang menjadi polisi itu adalah tugas yang mulia bila dijalankan dengan sungguh-sungguh. Iya. Pasti Abang ingat selalu pesan Mama.
Oh iya. Abang ditugaskan di Polrestabes Medan. Abang mau daftarkan Mondang kuliah. Mondang kuliah, Bang. Lagi ngapain, Le? Ya salah lain. Pikirkan kehidupan yang tidak berarti. Hidup memang untuk dipikirkan. Tak sedetik pun hidup diberi Tuhan tak berarti. Entahlah. Jangan terlalu banyak tuntutan untuk mengasihi. Tidak selamanya kehendak kita juga kehendak Tuhan. Ada kalanya kita membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kita. Terkadang kita harus keluar dari diri kita sendiri. Keluar dari keinginan yang sangat dalam. Demi mereka yang kita cintai. Menerima pendapat orang lain. Itu juga suatu sikap yang terpuji dan mulia. Bawa aku dalam doa mulai. Nauli, Mondang, apa kabar Kak? Baik, baik. Kakak kenapa di sini Kak nggak kuliah? Kan udah selesai. Bah, udah sarjana lah Kakak ya. Iya. Oh iya Kak, Bang Horas pun lagi di sini Kak. Memangnya Bang Horas belum hubungin Kakak ya? Kak? Kakak kenapa Kak? Horas sudah balik. Iya, Bang Horas di sini. Mondang, kamu mau bantuin kakak? Apa kak? Bilangin Horas untuk ketemu kakak di tempat yang biasa, ya? Iya udah nanti Mondang sampein ya kak. Mondang duluan dulu ya kak. Hati-hati ya kak. Kamu kenapa nangis? Jangan salahin aku. Maksudnya? Selama 4 tahun aku nungguin kamu di sini. Dan gak ada kabar satupun. Kamu pernah nggak mikirin aku yang selama ini nungguin kamu di sini? Aku nggak ngerti. Aku minggu depan nikah sama nyokap kamu. Ya, semoga kamu bahagia. Itu cuma basa-basi seorang pengecut. Aku nggak butuh ucapan selamat dari kamu. Sekarang aku mau nanya sama kamu, kamu baik-baik nggak? Kamu bahagia nggak denger aku nikah sama Gom-Gom? Ya enggak lah. Mau pikir aku bahagia denger kamu sama Gom-Gom itu? Itu kabar buruk bagi aku. Tapi mau apa lagi selain terima kenyataan? Terus kenapa selama ini kamu nggak pernah kasih aku kepastian? Selama 4 tahun kemarin aku cuma fokus belajar, latihan, belajar, latihan.
juga gak mau ngungkit-ngungkit masa lalu. Karena bagiku, bagimu, kita emang gak pernah ada komitmen dari awal. Aku turut berduka cita atas kepergian ibu kamu. Iya. Yang mau apa, Andre? Gak usah. Aku bisa sendiri. Aku cuma bisa harap kalau kamu bisa datang ke pernikahan aku. Kau sudah mencintai profesimu, lakukanlah dengan ikhlas untuk membantu masyarakat. Buatlah tugasmu sebagai profesi yang mulia. Memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang yang baik. Makasih ya, Pak. Ini ATM Horas. Nanti gaji pertamaku kirim sama Bapak. Makasih ya, Mang. Kita pergi, Bang. Kami pergi ya, Pak. Doakan kami. Saudaramu ini? Adik saya, Pak. Kamu dari perwira polisi ya? Saya juga pernah wirawan TNI. Oh, adikmu mau masuk di Del? Iya, Pak. Baguslah, kamu sekolah di sini. Kamu ambil IT mungkin ya. Saya kira bagus. Ya, nanti di sini kau diajarin gimana membangun karaktermu, membangun hatimu supaya kau bekerja paripurna. Ya. Bekerja dengan hati tapi punya intelektual yang bagus. Sehingga apapun nanti profesimu keluar dari sini, kamu akan bisa berguna buat bangsa ini. Silakan nanti daftar di sebelah sana. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Komandan. Ya, selamat sore. Kasus Lambo ini sudah menjadi perhatian. Ini surat dari Polda. Siap, Komandan. Segera tangkap tersangka. Setiap perkembangan laporkan kepada saya. Siap, Komandan. Perintah dilaksanakan. Silakan.
Horas. Siap. Ini Lambo, bandar mereka yang terbaru. Bawa timmu, laksanakan tugas ini. Ada kendala, hubungi saya. Siap, Komandan. Selamat sore, Komandan. Saya ditugaskan untuk bergabung dengan tim komandan. Bapak kan Babinsa di Bakaran. Komandan kenal saya? Saya kan dulu lulusan SMA sana, Pak. Wah, dulu masih SMA, sekarang udah jadi komandan saya nih. Siap langsung tugas, Komandan? Makasih ya. Enggak, Bang. Ambil barang aja, Bang. Tunggu sini. Iya. Bos, kita barang, Bos. Target di dalam. Masuk, bawa 2 orang. Siap. Happy, keluar.
alasan sampai tersangka bisa kau loloskan? Kau tahu Medan nggak? Lindan, tersangka melarikan diri. Apa? Melarikan diri? Melarikan diri atau kau biarkan dia lolos? Perintah sudah jelas dari pimpinan. Kau jangan mengada-ngada. Jelas-jelas ada anggota yang melihat kau berhadapan dengan tersangka. Siap, salah Dan. Salah. Saya kasih kamu kesempatan satu kali lagi. Info A1, tersangka mengarah ke Tapanuli Tengah. Kau bawa timmu. Saya tidak mau dengar kalian gagal. Siap, Dan. Kawan-kawan kita di lapangan, pelaku DPO Lambo CS berada di Sibolga. Cari, kalau tidak ada, kalian lanjut ke Pulau Nias. Kalau kalian ke Pulau Nias, kalian akan melewati Pulau Musala. Jarak antara Sibolga dan Pulau Musala sekitar 33,5 mil atau sekitar 40 menit. Kalau tidak ada, kalian lanjut ke Pulau Nias. Jelas? Oke. Tersangka ada di kampung nelayan. Laksanakan tugas sesuai SOP. Ingat, tegas dan terukur. Jangan melakukan penembakan yang membahayakan masyarakat. Niko, jaga wilayah perairan. Cepat. Kita kehilangan jejak. Mesin kita trouble. Balik kanan. Itu falai do tamburusa. Itu falai do to ahulayo. Iroi naga ifa zambadela. Iroi naga mana kamboto. Hamendo ifa limbaleka. Hamendo ifa lalida iyo. Yo, Amada. Pak Polisi. Gimana kabar sore nih, Amada? Kabar baik. Gimana usaha lancar, Amada? Sampai sekarang masih lancar. Mana kalau ada gangguan yang meresahkan masyarakat, segera kami hubungi ya, Pak. Terima kasih, Pak Polisi. Alhamdulillah. Sano, kau bawa dulu barang itu. Aku tunggu kau di desa Bau Mataluhu. Aku nggak bisa lah. Aku udah tobat. Istriku lagi hamil dan sebentar lagi aku akan menjadi seorang ayah.
Tolonglah, aku butuh kali bantuanmu. Udah dalam. Tobat tak kau? Bos, jangan bos, biarkan dia. Masih ada aku, biar nanti barangnya aku yang bawa. Udah, kita tinggalkan tempat ini. Lihat nanti ya. Kalian ke sana, kamu ke sana, saya cari Lambo. Siap. Bisa mengaturku, Horas. Hanya dua pilihanmu. Kau bebaskan aku, atau kau bunuh aku. Lambo, nyerahlah! Kau sudah tidak mungkin lagi luput dari hukum. Aku memang tidak akan luput dari hukum. Dan aku tahu, tidak akan melepaskanku. Jadi ini maumu, ha? Oke. Maafkan aku, kawan. Di dunia ini tidak ada yang abu-abu. Hanya ada hitam dan putih. Aku memilih hitam. Dan kau memilih putih.
Bu. Lambo!